وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قلت يا رسول الله أي جلساؤنا خير قال من ذكركم بالله رؤيته وزاد في علمكم منطقه وذكركم بالآخرة علمه. Akhrajahu Abu Ya'la. Dari Sayyidina Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhuma, beliau berkata, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, siapa teman duduk kami yang baik? Siapa yang layak menjadi teman kami yang baik? Beliau menjawab dengan sabdanya, man dzakkarakum billahi ra'yatuh, yaitu orang yang mengingatkanmu kepada Allah Ta'ala ketika melihatnya. Wa zada fi ilmikum mantiguh, yaitu orang yang perkataannya dapat menambah ilmumu. Wa dzakkarakum billahi wa dzakkarakum bil akhirati ilmuh, orang yang ilmunya dapat mengingatkan dirimu kepada akhirat. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Ya'la. Di sini jelas hadisnya, siapa yang harus kita jadikan teman, siapa yang harus kita kumpuli dan teman bergaul. Yakni kita cari orang-orang apabila kita melihatnya dapat mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika dia berkata, ilmu kita bertambah. Kemudian ilmu-ilmunya, apa-apa yang diajarkannya membuat kita menjadi ingat kepada urusan akhirat. Ya. Kalau secara singkatnya, ya, fase-fase dalam kehidupan ini. Sekarang kita ada di fase kehidupan duniawiyah, ya. Kemudian nanti kita akan mengalami kematian, yakni masuk ke dalam alam barzakh. Kemudian yaumul qiyamah, kehancuran halam, semuanya dimatikan sama Allah Ta'ala, dihancurkan sama Allah. Kemudian yaumul ba'ats, ya. Kemudian dibangkitkan, hari dibangkitkan semua manusia, ya. Kemudian yaumul mahsyar, kemudian kita digiring di padang, ya, di padang mahsyar, dikumpulkan seluruh manusia dari awal sampai akhir dalam keadaan berdiri, ya. Jadi ada firman Allah Ta'ala, yauma yaqumun nasu li rabbil alamin, pada hari ketika manusia berdiri menghadap Tuhannya untuk menunggu keputusan Allah Ta'ala, keputusan Allah Ta'ala terhadap diri kita masing-masing. Nah, itu ulama ada yang menafsirkan bahwa itu masanya ada 300 tahun. Yauma yaqumun nasu, berdiri, ya. Kalau dalam riwayat yang lain itu 50.000 tahun. Ya. Berdiri, tidak duduk, ya, tidak makan dan tidak minum, dalam keadaan bersempit-sempitan semuanya di situ. Ngumpul jadi satu, ya. Kemudian setelah itu nanti kita akan mengalami fase menerima amal-amal catatan, ya, buku. Kemudian kita yaumul hisab, kemudian dihisab, diperhitungkan semuanya, ya. Setelah itu, setelah dihisab, yaumul mizan. Setelah yaumul mizan ditimbang berat atau ringan amal kita. Kemudian nanti akan digiring untuk bisa meminum telaga al-haud, minum dari telaga al-haudnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada yang tertolak, ya, tidak bisa minum. Kemudian kita akan melewati as-sirat. Jadi kalau seandainya kita mendapati seseorang yang kemudian ketika melihatnya dapat mengingatkan kita kembali kepada Allah, kemudian perkataan-perkataannya menambah ilmu kita, kemudian ilmunya membuat kita ingat kembali kepada urusan akhirat, itulah teman terbaik yang seharusnya menjadi teman duduk kita, ya. Makanya ditanya, saking pentingnya ditanya sama Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Kemudian ada seorang ulama dari kalangan Sadah Bani Alawi, ya, termasuk ulama Yaman. Beliau ini di kota Shibam, salah satu kota
di daerah provinsi Hadramut, Republik Yaman, ya, Republik Islam Yaman. Beliau mengatakan al khair wasyarr, benih baik, benih buruk itu madriyun fil insan. Itu sudah tertanam di dalam tabiat, ya, sudah tertanam dalam tabiat manusia masing-masing. Wala yadhhar, tidak akan tampak benih mana yang tumbuh, benih yang baik ataupun benih yang jahat, yang buruk, illa bimuhalatatihi li ghairihi, kecuali jika telah dicampur dengan yang lainnya. Fa in khalatal ahyar, apabila kita campur, yakni dengan bergaul dengan orang baik-baik, orang-orang soleh, para aulia, para asatid, ya, zahara minhu fi'lul khair, akan tumbuh suburlah amal-amal kebaikan, ya. Yang tumbuh subur ini adalah perbuatan-perbuatan yang baik, ya. Wa in khalatal asyrar, kalau kita bergaul dengan orang-orang yang pelaku kemaksiatan, zahara minhu fi'lus syarr, akan tumbuhlah subur, yakni perbuatan-perbuatan buruk. Dua keterangan ini betul-betul menjelaskan kita bagaimana cara kita bergaul, ya. Siapa yang menjadi teman duduk kita untuk bermajelis, untuk teman kita nongkrong lah bahasa kita sekarang ini. Pilih-pilih, karena itu penting sekali. Habib Abdullah bin Alwi al-Haddad radhiyallahu anhu mengatakan, "A'lam anna mukhalatata ahlal khair." Ketahuilah sesungguhnya bergaul, ya, wa mujalasatahum, ya, bergaul dengan orang-orang baik dan bermajelis dengan mereka, tazra'u fil qalbi, akan menanamkan di dalam hati kita mahabbatal khair, kecintaan kepada kebaikan, wa tu'inul amal bihi, dan membantu kita untuk beramal kebaikan tersebut, ya. Jadi kalau kita ngumpul sama orang baik-baik, ya, ngumpul sama orang-orang ahli ibadah, berhubungan erat dengan mereka, kalau seandainya dulu kita ini bukan orang baik, akan timbul rasa cinta di dalam hati kita ini, kecintaan kepada kebaikan. Kemudian akan timbul pertolongan Allah untuk melakukan kebaikan tersebut. Kama anna mukhalatata ahlas syarr, sebagaimana bergaul wa mujalasatahum, ya, dan bermajlis dengan orang-orang jahat, pelaku-pelaku kemaksiatan, itu ataghrisu fil qalbi, akan menanamkan di dalam hati kita hubbas syarr, ya, kecintaan kepada kemaksiatan, wal amala bihi, dan kita kemudian juga akan mudah untuk mengerjakan yang perbuatan yang buruk. Udah barang pasti, ya. Man halata qauman wa asyarahum ahabbahum daruratan. Siapa saja, setiap orang yang bergaul, menjalin hubungan erat, bersahabat dengan suatu kaum, ya, ahabbahum daruratan, pasti timbul cinta kita kepada mereka, ya. Sawaun akanu ahyaran au asyraran, baik mereka yang kaum yang kita kumpuli itu orang baik ataupun orang jahat. Kalau kita ngumpul dengan orang baik, itulah yang dianjurkan oleh agama, itulah yang menjadi perintah agama, ya. Kalau kita ngumpul sama orang jahat, sama pelaku kemaksiatan, nah akan timbul rasa cinta. Atau kita sering menjalin hubungan erat dengan orang-orang kufar, ya. Ahabbahum daruratan, dipastikan kita akan cinta kepada mereka, ya. Dipastikan akan timbul rasa cinta kepada orang yang terus kita pergauli setiap hari. Nah, di sini maksudnya ada pilihan. Agama memerintahkan kita untuk berkumpul dengan orang-orang soleh, dengan wali-wali Allah, dengan para kiai, dengan para asatidz, pokoknya orang-orang baik, agar timbul kecintaan kita kepada kebaikan, agar kita tertolong atau mampu untuk melakukan kebaikan. Dan sebaliknya, karena itu barang pasti, seperti 1 tambah 1 2, ya. Kalau kita bergaul dengan suatu kaum, apapun jenisnya, ahabbahum daruratan, ya, dipastikan akan timbul cinta kepada mereka, orang yang sering kita pergauli, baik ataupun buruk. Katanya Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-mar'u ma'a man ahab. Seseorang itu akan dikumpulkan dengan kekasihnya, dengan orang yang dia cintai, ya, dengan idolanya.
Kalau katanya Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad berkenaan dengan masalah ini, beliau menjelaskan al-mar'u ma'aman ahab fid dunya wal akhirah. Seseorang itu akan dikumpulkan dengan kekasihnya di dunia dan di akhirat. Nah, kalau kita ngumpulnya dengan orang-orang soleh, dengan wali-wali Allah, insya Allah ya, dengan karunia Allah kita akan dikumpulkan bersama mereka baik di dunia ataupun di akhirat. Kalau di akhirat orang-orang baik tempatnya di mana? Tentu saja tempatnya di dalam surga. Kalau orang-orang jahat tentulah tempatnya di neraka. Hati-hati ini masalah pertemanan ya. Kebanyakan kesesatan, perbuatan-perbuatan maksiat ya, itu banyak faktor pengaruh, itu lingkungan ya, pertemanan. Pola pikir kita, kelakuan kita itu tuh lebih banyak dipengaruhi, sedikit kurang lebih banyak dipengaruhi oleh lingkungan, pertemanan ya. Banyak orang-orang baik, orang-orang polos yang sebenarnya pada dasarnya tabiatnya baik, karena lingkungannya buruk, dia akhirnya pun kelakuannya juga buruk. Hati-hati ini. Itulah kenapa ini mungkin juga menjadi salah satu jawaban buat diri kita nih, ya. Jawaban buat kita ini, kenapa kok kita sulit untuk melakukan kebaikan? Kok kita tidak semudah seperti orang lain ketika melakukan kebaikan? Ini mungkin jawabannya. Apakah mungkin karena teman-teman saya ini adalah orang-orang yang tidak pantas untuk ditemani, ya? Bukan orang-orang buruk sehingga saya sulit untuk mengerjakan kebaikan. Begitu. Ini bisa salah satu jawaban. Mungkin pernah kita bertanya dalam hati bahwa kenapa kok ya, kok mau baik ini susah kok mau baik, mau ngerjakan ketaatan ini kok sulit gitu loh. Mungkin jawabannya di sini. Oh, mungkin karena faktor keadaan lingkungan pertemanan saya. Ya. Oleh karena itu Al Habib Muhammad bin Zain bin Sumait, beliau ini murid juga daripada Al Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, mengatakan wala tujalis, janganlah kamu sekali-kali duduk ya, illa man tudzakkiruka billahi ru'yatuh, kecuali dengan orang yang apabila kamu melihatnya dapat mengingatkanmu kepada Allah. Wa yunhiduka ilallah bihalihi wa himmatihi, kumpullah dengan orang kalau kita melihat semangat ya, cita-citanya, hal ehwalnya, perilakunya sehari-hari dapat membangkitkan kita untuk mau menghadap kepada Allah Ta'ala. Wa alaika bihi idza wajadtahu, kata beliau, seandainya kita sudah dapat orang yang dapat, kalau kita lihat dapat mengingatkan kita kepada Allah, kelakuannya sehari-hari membuat kita ingin rasa dekat kepada Allah, alaika bihi idza wajadtahu, wajiblah atas kamu ya untuk mengikutinya idza wajadtahu, apabila kamu sudah dapat. Wa'addu 'alaiha bin nawajis idza laqitahu, apabila kamu telah menemuinya orang seperti ini, gigitlah dengan gigi gerahammu, jangan dilepas lagi, jangan ditinggalkan lagi, jangan berpisah dengan orang ini ya. Fa innahu la anfa' lil qalbi wa la wada 'alaihi min mujalati shalihin wal akhyar ya. Karena enggak ada lagi yang lebih bermanfaat buat penyakit-penyakit hati kita ini ya. Dan kemudian obat daripada penyakit-penyakit hati kita ini dibandingkan dengan mujalasah as-shalihin, duduk dengan orang-orang soleh wal akhyar, dan orang-orang baik. Dan tidak ada yang lebih berbahaya buat diri kita sendiri, buat hati kita ini, daripada duduk-duduk dengan pelaku-pelaku kejahatan. Berbahaya ya. Wa fil hadis al mar'u ala dini khalilih, dalam suatu hadis seseorang itu akan dikumpulkan, seseorang itu dinilai, diukur agamanya sesuai dengan agama temannya ya. Wa qad qila man sahibal akhyar ja'alahu Allahu minal akhyar wa in kanu minal asyrar, wa in kana minal asyrar ya. Katanya para ulama, siapa saja yang bergaul dengan orang baik, dengan orang-orang soleh, Allah akan menjadikan orang tersebut termasuk golongan orang-orang baik minal ahyar wa in kana asyraran, meskipun dia termasuk orang daripada orang-orang jahat. Bayangkan fadilah.
Kita kelakuannya nggak benar, kita masih banyak kesalahan-kesalahan, banyak berbuat dosa kepada Allah. Tapi kita senang ngumpul dengan para aulia, senang ngumpul dengan orang-orang soleh. Niscaya Allah akan jadikan kita termasuk golongan orang-orang baik, meskipun kelakuan kita masih kurang baik. Ya. Dan sebaliknya, man sahibal asyrar, barang siapa yang suka ngumpul dengan orang-orang pelaku kemaksiatan, dengan orang-orang jahat, orang-orang yang durhaka kepada Allah, ja'alallahu minal asyrar. Allah akan menjadikan orang tersebut termasuk orang jahat, wa in kana minal akhyar, meskipun dia orang baik sebenarnya. Jadi hati-hati nih, kita masih sering melihat ya, ada orang yang tidak pernah meninggalkan sholat, dia jaga sholatnya. Dia bayar zakat, dia ikut majelis-majelis, tapi dia juga berkumpul dengan orang-orang yang jahat, dengan pelaku kemaksiatan, ya, dengan tujuan dia bisa masuk dengan semua golongan, begitu, masuk dengan semua ini. Meskipun kelakuannya baik, sama Allah digolongkan termasuk orang-orang yang jahat. Ya, hati-hati. Kadang-kadang ada orang tuh yang berpikir dangkal. Oh, saya masuk ke semuanya nih, begini, ya. Saya masuk dengan para pencuri, saya masuk dengan ini, bergaul dengan mereka, dengan preman-preman, gitu kan. Saya bergaul dengan mereka ini, supaya tahu, supaya bisa contohnya berdakwah, menasihati, dan sebagainya itu. Tapi dia bergaul dengan secara erat dengan mereka. Ja'alallahu minal asyrar, Allah akan jadikan orang ini termasuk golongan yang asyrar. Wa in kana minal akhyar, meskipun dia termasuk golongan orang yang akhyar, pada kelakuannya baik. Na'udzubillah min dzalik. Hati-hati ya. Jadi begini, di satu sisi Allah Ta'ala, seandainya ada pertanyaan dalam diri kita, ya, Allah Ta'ala memerintahkan kita menjauhi pelaku-pelaku kejahatan dan tempat-tempat dilakukannya kemaksiatan. Tapi agama juga memerintahkan kita, mewajibkan kita untuk memberikan nasihat, ya, mewajibkan kita untuk berdakwah kepada orang-orang yang pelaku kemaksiatan agar meninggalkan kemaksiatannya. Ini bagaimana ini? Ya. Jadi begini, ketika kita mengajak, diwajibkan oleh agama untuk mengajak, berdakwah, mengajak orang-orang pelaku kemaksiatan kepada jalan yang benar, memberikan nasihat kepada pelaku-pelaku kemaksiatan, itu bukan berarti kita bergaul secara erat. Ya. Bukan terus duduk bertahun-tahun bersama mereka. Itu namanya bukan dakwah, ya, itu namanya doyan, nah, ya. Jadi kalau seandainya ada sebagian kelompok orang pelaku kemaksiatan, kemudian mungkin ada teman, ada keluarga, kita boleh nasihatinya, sesekali mungkin duduk dengan mereka. Tapi kalau ulayau, tiap hari, ya, tiap hari bergaul dengan mereka, tapi katanya niatnya untuk memperbaiki mereka pelan-pelan. Tiap hari tapi ngumpul dengan pelaku kemaksiatan. Enggak begitu. Sesekali ketika ada momen-momen tertentu, ya, ada momen-momen dan kemudian memang ada celah. Ini kayaknya momennya tepat. Ini kalau saya sampaikan sekarang mungkin masuk ke hati dia. Bukannya dengan duduk bergaul erat, kemudian kita tarik pelan-pelan. Ya, enggak begitu caranya. Hati-hati mau dipahami nih, kadang-kadang ada orang yang punya sikap begitu, ya. Dia bergaul, duduk, enggak minum, tapi dia duduk lingkungan orang para peminum. Tujuannya menarik mereka pelan-pelan, tapi prosesnya bertahun-tahun. Itu namanya sih kita curiga udah, emang doyan. Ya. Emang doyan dengan minuman walaupun dia enggak minum. Ya. Hati-hati nih. Jangan berpikir dangkal seperti itu ya. Kemudian mengenai masalah ngumpul-ngumpul dengan orang-orang soleh ini. Ngumpul-ngumpul dengan orang-orang soleh itu insya Allah manfaat ya. Walaupun mungkin kelihatannya tidak ada hasil. Kalau katanya Habib Idrus bin Umar Al-Habashi, ya, barokah barokahnya orang-orang soleh ini. Bagi orang yang suka ngumpul dengan mereka, pasti akan tampak walaupun dalam jangka waktu yang lama. Tetap keluar nanti pada suatu waktu, ya. Di di sejarah hidup kita ini. Kalau katanya Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, ma tadhhar barakatus salih ala man sahibahu illa ba'da mautih. Ya. Tidak akan tampak keberkahan orang soleh, ya.
bagi orang yang senantiasa bergaul dengan mereka, dengan orang-orang soleh, kecuali setelah wafatnya. Wal wali yakunu i'tina'uhu bi qarabatihi wal la'idhina bihi aktsar ba'da mautihi aktsar, ya. Seorang wali, seorang ulama, perhatian seorang ulama, pertolongan seorang ulama atau wali kepada kaum kerabatnya dan orang-orang yang biasa ngumpul dengannya setelah ia wafat aktsar, jauh lebih besar daripada perhatian wali ketika dia masih hidup. Mengapa? Karena mereka fil haya mas'ulun bitaklif, ya. Karena ketika dia masih hidup, seorang ulama, seorang wali, seorang soleh ini, dia juga sibuk dengan taklif, yakni pembebanan syariat dari agama, ya. Nah, ba'da mautih tarahallahu anhul a'ba, ya. Ketika setelah wafat, itu nanti apa namanya? Sama Allah Ta'ala itu sudah tidak ada beban lagi. Dia fokus bisa menolong orang-orang yang dulu pernah duduk bermajlis dengannya. Ya, al-madad, gitu. Pertolongan daripada wali-wali Allah, kekasih-kekasih Allah. Jadi ada seorang ulama Hadramut dari kalangan al-masyaikh, ya. Ya, ini namanya Ahmad bin Abdul Qadir bin Uqbah al-Hadrami. Zaman beliau ini kurang lebih di zamannya Umarul Mukhtar bin Abdurrahman Segaf, ya. Beliau belajar dengan Umarul Mukhtar bin Abdurrahman Segaf, belajar juga dengan saudaranya Abu Bakar As-Sakran bin Abdurrahman Segaf. Nah, beliau ini ditanya oleh seseorang, hal imdadul hay agwa, ya, amil mayyit. Apakah pertolongan dan bantuan seorang wali yang masih hidup atau yang sudah meninggal, mana yang lebih kuat? Mana yang lebih besar? Beliau mengatakan imdadul mayyit, pertolongan wali yang sudah meninggal. Itu lebih kuat perhatiannya kepada orang-orang yang masih hidup, ya. Mengapa? Li'annahu fi bisatil haq, karena wali-wali yang sudah meninggal fi bisatil haq, sudah di hadrat Allah Subhanahu wa taala, ya. Sudah gampang urusannya deh. Kemudian ada seorang ulama Al-Imam Sya'rani, ketika beliau ini mendampingi gurunya Syekh Ali Al-Muttaqi. Namanya Syekh Ali Al-Muttaqi. Ini kita bicara tentang wali-wali nih, orang-orang soleh. Beliau ini merasa sedih betul ketika menjelang gurunya itu apa namanya, menjelang sakaratul maut. Sedih betul, ya. Terus apa kata gurunya? Ya Abdul Wahab, la tahzan. Wahai Abdul Wahab, ngomong nih sama muridnya, janganlah engkau bersedih hati. Nahnu gaumun namuddul muridina ba'dal wafah kama namudduhum fil hayah wa aktsar, ya. Kami, yakni para orang-orang soleh, para aulia, akan menolong, akan membantu, ya. Kami ini adalah orang-orang yang menolong, membantu murid-muridnya setelah ia wafat, setelah kami wafat, sebagaimana kami ini membantu mereka ketika masih hidup, wa aktsar, bahkan lebih ketika sudah wafatnya, ya. Jadi hati-hati nih. Jadi banyaknya kehancuran seseorang ini bukan karena tabiatnya jahat, cuman karena salah pergaulan, ya. Salah pergaulan, akhirnya sikapnya itu apa namanya, sesuai dengan lingkungannya. Karena itulah yang dia bisa serap, ya. Jadi harga itu sudah harga mati sudah, ya. Bergaul sama orang jahat, begitulah juga perilaku kita. Kita ngumpul sama orang baik, begitu pula kita juga jadi baik. Kalau katanya Habib Abdullah bin Alwi al-Haddad, walau lam takun min mujalasati shalihin illa khaslatun wahidah lakafat, ya. Jikalau, ya, kita duduk-duduk sama orang soleh ini tidak dapat apa-apa kecuali cuma satu perkara, cukuplah bagi kita semuanya. Apa itu? Hiya jadbuhum, ya, ini ajazbu hammihim wa qulubihim, ya, wa niyyatihim, ya. Dipastikan fokus mereka, yakni para ulama, perhatian mereka, hati-hati mereka, niat-niat mereka itu pasti akan diarahkan kepada kita, diperuntukkan buat kita, ya, dan dinaikkannya kepada kedudukannya. Paham, ya? Allah Ta'ala, kalau kita duduk di majelis taklim, kan pasti guru nih ngelihat,
ya, fokus kepada murid-muridnya, gitu loh. Niatnya, perhatiannya, hatinya kepada murid-muridnya. Nah, itu dinaikkan derajatnya sampai ke apa namanya? Ke kedudukan daripada guru-gurunya ini. Begitu. Ya. Ketika Allah Ta'ala memandang ke dalam hati wali-walinya, kekasih-kekasihnya di muka bumi, seandainya di situ ada kita, yakni ketika kita dilihat oleh para aulia, orang-orang soleh ini, dimasukkan kita termasuk golongan mereka yang nggak bakal kita capai dengan puasa di siang hari, puasa sunnah, sholat sunnah, nggak kita capai, ya. Beda. Walaupun kita ibadah banting tulang, itu kedudukan seperti ini kalah, nggak bisa nguber. Jadi itulah manfaatnya. Ini mungkin saya sudah berkali-kali menjelaskan mengenai masalah ini. Yang pasti kalau sudah hadir majlis taklim, sudah dipastikan kita bermajlis dengan para aulia, dengan orang-orang soleh, ya. Udah otomatis sudah. Karena kalau kita bermajlis dengan orang-orang soleh, isinya ilmu semua. Isinya ilmu, ngingetin kita kepada Allah, kemudian ngingetin kita pada akhirat. Kalau kita bermajlis dengan para ulama, minimal katanya Habib Haddad, minimal seandainya kita nggak dapat apa-apa, ya. Sekiranya ketika hadir di majlis nggak ada pikiran-pikiran jelek kita kepada para ulama ini, nggak ada punya pikiran jelek. Itu juga cukup, fatakfika, cukuplah bagimu selamat, ya, daripada melakukan dosa-dosa bihadratihim, di hadapan mereka. Seandainya ini kosong pikiran kita nih, duduk aja udah. Seandainya nggak dapat apa-apa, selama di majlis kita nggak pernah buat dosa sama Allah Ta'ala. Tapi dengan syarat nggak ada pikiran jelek dengan ulama aja, dengan orang-orang soleh, ya. Sambil santai lah, minum aja deh ya, sambil nunggu ini. Santai aja, kita majelisnya rohah aja nih. Rohah, ya. Sambil inilah, sambil ngunyah-ngunyah deh, ya. Sambil makan-makan. Roha, gir. Gir, jangan isi-isin, gir. Kemudian ada juga nasihat yang penting, ya. Nasihat daripada Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith. Beliau mengatakan, berhati-hatilah, ya, setiap orang yang bergaul, berkumpul dengan para ulama, dengan orang-orang soleh, berhati-hatilah, ya. Jangan sampai i'tirad wal i'rad, menentang dan berpaling dari mereka, ya. Kalau kita punya ngumpul dengan orang-orang soleh, kemudian kita berpaling dari mereka, menentang mereka, sama saja menentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau seandainya kita sudah menentang Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, sama saja kita telah menentang Allah Subhanahu Wa Taala. Na'udzubillah min dzalik. Kalau katanya Al Imam Ali Al Jauzaqi, alamatus syagawah, ya, salah satu tanda kebinasaan seseorang, ayyarzuqal abdu, yakni seseorang hamba yang diberi rizki, yang diberi karunia sama Allah Ta'ala, ngumpul dengan orang-orang arif billah, orang-orang yang soleh, walakin la yahtarimuhum, akan tetapi dia tidak mampu, tidak menghormatinya. Jadi begini, hati-hati ya. Seandainya kita punya kesempatan duduk sama para kiai, ya, dengan para ustadz, kemudian kita ini nganggap biasa, kita tidak memenuhi hak-hak mereka, yakni menghormati mereka. Itu kelakuan menjadi tanda bahwa diri kita ini adalah termasuk orang yang celaka, binasa. Ya.
nggak mampu dia apa namanya untuk memuliakan seorang ulama yang menjadi ahli warisnya para anbiya. Ya. Hati-hati nih, jadi ini nasihat betul-betul apa namanya luar biasa ya. Kadang-kadang kita abaikan ini. Kita diberi rizki sama Allah, mudah ketemu ulama, mudah ketemu ustadz, mudah ketemu kiai, ngumpul dengan mereka, tapi kita tidak memenuhi hak-hak mereka. Ya, ini tidak menghormati mereka. Ya. Nah, kalau seandainya itu terjadi pada diri kita, na'udzubillah min dzalik, alamatus syagawah, itulah salah satu tanda bahwa diri kita adalah binasa. Ya. Jangan, hati-hati. Sekarang banyak orang-orang yang kurang ihtiram dengan para ulama, para kiai dan para habaib, para asatidz ya. Hati-hati. Itu dipertanggungjawabkan di hadapan Allah semuanya ini. Mereka punya hak-hak ya. Mereka punya hak-hak yang Allah berikan kepada mereka ini. Makanya firman Allah Ta'ala mengatakan, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ya. Bertanyalah dengan ahlu dzikir. Yakni ahlu dzikir di sini maksudnya adalah para ulama al-amilin, para ulama yang mengamalkan ilmunya. Ya. Jika kamu tidak mengetahui. Al-ulama warasatul anbiya. Para ulama ini ahli warisnya para nabi. Ya. Kalau katanya Syekh Sahal bin Abdullah At-Tustari, beliau mengatakan man arada yanzura ila majalisil anbiya. Barang siapa yang pengen melihat majelis-majelisnya para anbiya, falyanzur ila majalisil ulama. Maka lihatlah majelis-majelisnya para ulama. Ya. Kita mungkin pernah berniat, ya Allah pengen mimpi ketemu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pernah kan? Pernah dan pengen gitu loh. Tapi majelis-majelisnya para anbiya, yakni majelis-majelisnya para anbiya kita tinggalkan. Apa itu majelis para anbiya? Padahal anbiya sudah wafat semuanya nih. Yaitu majelis-majelisnya para ulama. Ya. Majelisnya para ulama ini adalah majelis-majelis khilafatun nubuwah. Nah, jadi kalau kita pengen mimpi dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, temuin dulu ahli-ahli warisnya. Ahli-ahli para nabi ini. Ya ini apa? Para ulama. Ya. Ngumpul dengan mereka supaya mereka bisa membimbing kita ke jalan yang benar. Ya. Begitu. Nah, contohnya kejadian yang kita alami sekarang kan, ini lebih banyak mungkin faktor kejahilan, lingkungan, ya, daripada asalnya nih orang tidak benar. Seandainya duduk sama ulama, kemudian ulama mengajarkan kepadanya, di antara salah satu bentuk akhlak adab kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah mencintai bangsa Arab, ya. Dalam satu hadis diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, ya, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Sayyidina Salman Al-Farisi. Ya. Sayyidina Salman Al-Farisi. Ya Salman, la tabghaduni fatufariqa dinaka. Wahai Salman, janganlah engkau membenciku sehingga engkau dapat berpisah, terlepas daripada agamamu. Sayyidina Salman kaget. Ya Rasulullah, bagaimana bisa aku membencimu? Karena engkaulah kami mendapatkan hidayah Islam. Ya, katanya Sayyidina Salman. Kemudian Rasulullah menjawab, ya Salman, tabghadul Arab fatabghaduni. Ya. Kamu membenci bangsa Arab sama saja dengan membenciku, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu. Buka Sunan Tirmidzi, ya. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Salman kan orang Persia, ya, bangsa Ajami, bukan bangsa Arab. Sahabat yang masya Allah luar biasa. Jadi suatu waktu Rasulullah ngomong, ya Salman, la tabghaduni. Wahai Salman, janganlah engkau membenciku, yang nanti bisa menyebabkan dirimu apa namanya berpisah daripada agamamu, daripada iman Islam. Kaget Sayyidina Salman. Ya Rasulullah, kaifa abghaduka, bagaimana bisa aku membencimu? Wa bika hadanallah, ya. Karena engkaulah, berkat engkaulah kami ini bisa beriman kepada Allah Ta'ala. Gitu. Katanya Rasulullah, tabghadul Arab fatabghaduni. Kamu membenci bangsa Arab sama saja membenci diriku, katanya Rasulullah. Dipersamakan. Ya. Hati-hati. Bicara tentang bangsa Arab ini. Kemudian salah satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabarani,
bughdhu Bani Hashim wal Ansar kufrun wa bughdul Arab nifaqun. Ya. Ini Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, membenci Bani Hashim, ya. Maksudnya Bani Hashim sini adalah keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wal Ansar, dan para sahabat Ansar, itu adalah kekufuran. Apakah kufur ini keluar dari agama atau mungkin dosa besar? Wallahu a'lam. Kita kaji lagi nanti, kita kembalikan kepada ulama-ulama hadis. Wa bughdul Arab nifaq, ya. Membenci bangsa Arab artinya adalah kemunafikan. Ya. Itu ya. Khair insyaallah. Ya. Hati-hati, karena itu menjadi cedera keimanan kita ini, membenci bangsa Arab. Karena memang yang dimaksudkan nanti itu kita pada ujung-ujungnya kalau sudah benci dengan bangsa Arab, kita akan benci dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam dari bangsa Arab. Ya. Kalau sudah kita benci dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, sudahlah tercabut keimanan dalam diri kita. Begitu. Kemudian daripada Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, ya, gala Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ghasyal Arab, ya, barang siapa yang punya rasa dengki dengan bangsa Arab, lam yadkhul fi syafaati wa lam tanalhu fi mawaddati. Barang siapa yang punya kedengkian dengan bangsa Arab, ya, risau dengan bangsa Arab ini, lam yadkhul fi syafaati, ia tidak akan masuk ke dalam syafaatku dan tidak akan memperoleh kecintaanku. Na'udzubillah min dzalik. Kadang-kadang dilakukan nih, orang ada baca maulid, ya, bersolawat, tapi ada bughd, ada kebencian dengan bangsa Arab. Kita kan baca maulid ini agar kita memperbanyak bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Untuk banyak-banyak bersolawat supaya kita dapat keselamatan, berhak mendapatkan syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, hadis ini mengatakan, katanya Rasulullah, man ghasyal Arab, barang siapa yang punya kedengkian dengan bangsa Arab, ya, lam yadkhul fi syafaati, orang ini enggak bakal masuk ke dalam syafaatku, tidak akan memperoleh syafaatku, walam tanalhu fi mawaddati, enggak juga dapat kecintaanku, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu. Hati-hati nih, bahaya. Nah, kalau kita ngaji, ya, insya Allah ini bisa dipahami. Nanti kajiannya ada luas. Tapi bagaimana, Beb, kalau seandainya yang bangsa Arab inilah kebetulan orang Arab yang bermaksiat, orangnya ini bagaimana kita? Itu nanti diajarin sama agama. Ya, bagaimana nyikapinnya? Apakah kita mau benarkan juga? Nanti ada lagi yang konyol lagi tuh. Loh, Abu Lahab aja bangsa Arab tadi. Ya kan? Itu nanti diajarkan. Abu Lahab, Abu Jahal, itu kan bangsa Arab. Nah, ya, itu biasanya yang ngucap-ngucap gitu sudah ada benih-benih kebencian dengan bangsa Arab. Gitu. Dalam hadis lain Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ahibbul Arab li thalath, ya. Cintailah bangsa Arab karena 3 perkara, ya. Li'anni Arabi, dikarenakan aku ini bangsa Arab, ya. Wal Qur'anu Arabi, dan Al-Quran berbahasa Arab, ya. Wa kalamu ahlal jannati Arabi, dan bahasanya orang penduduk surga adalah Arab, ya. Ini perintah nih, ahibbul Arab, cintailah bangsa Arab karena 3 perkara, ya. Li'anni Arabi, wal Qur'anu Arabi, wa kalamu ahlil jannati Arabi, dikarenakan aku berbangsa Arab, katanya Rasulullah, ya. Kemudian Al-Quran dengan berbahasa Arab, dan bahasa penduduk surga dengan bahasa Arab. Masih banyak lagi dalil-dalil berkenaan dengan hal ini, ya. Sebenarnya kalau buat orang yang mukmin yang hatinya bersih, dia tidak akan membenci bangsa Arab. Nah, kemudian dengan peristiwa yang terjadi ini, ya, dengan perkataan seperti itu, apa namanya, orang Yaman. Jangan salah, ya. Orang Yaman ini Bani Jurhum itu aslul Arab. Sumber asal daripada bangsa Arab. Ya, Bani Jurhum. Daripada apa namanya, istrinya Nabi Allah Ismail alaihissalam. Asal situ. Aslul Arab ini Bani Jurhum, Yaman. Ya. Begitu.
Jadi tapi kita paham ya, ucapan-ucapan ini keluar insya Allah ya, kita husnudzon, disebabkan kejahilan, disebabkan lingkungan, faktor lingkungan ya. Nah akhirnya orang-orang seperti ini hanya meresap, hanya mengambil pelajaran dari pemikiran-pemikiran yang salah, sehingga terlontarlah perkataan seperti itu tanpa mengerti akibat buruk daripada ucapannya ini. Kalau memang ucapan itu timbul keluar ya, betul-betul dari hati yang mengandung kebencian dengan bangsa Arab, sudah sesuai dengan nas hadis, dia tidak akan pernah memperoleh syafaat dan kecintaan Nabi Muhammad sallallahu. Moga-moga ini insya Allah kita husnuzon karena faktor kejahilan ya. Nah, tapi ini belum datang juga nih, mungkin santai-santai dulu bang saya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Ini biasanya pengajian saya ini malam Rabu ini rutin di rumah. Sementara ini lagi pindah-pindah. Kemudian kemarin ada telepon dari Pak Isa kan, karena pelaku ini dia mau datang. Nanti kita bikin semacam pernyataan ya, permohonan maaf, klarifikasi dari yang dia sampaikannya. Nah kemudian saya pikir sekalian deh dipindahkan ke sini daripada kosong, ya, begitu. Wallahu a'lam bishawab wa ilmuhu atam.